Ibu. Silakan Kinara dipimpin berdoa teman-temannya. Siap, baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ada agen pertama? Iya. Alia Anggreni? Iya. Asya Almira? Ada yang namanya belum Ibu sebutkan? Jessica Novelia. Ya, mohon maaf terlewat ya. Akhir ya, berarti sudah hadir semua dalam kelas ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu mau ngecek kebersihannya dulu nih. Pagi tadi sudah piket belum? Sudah, Bu. Ya, tapi kelasnya masih ada beberapa sampah yang terlihat ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu harap kelasnya dibersihkan kembali ya. Ya, Bu. Setelah Ibu mengecek kehadiran kalian untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri kalian, Ibu minta kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pada materi kita kali ini pelajari tentang norma. Karena kita sudah memasuki bab 2, alangkah baiknya Ibu mau minta review dulu dari pembelajaran minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila itu sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa kita. Ibu minta Kinara mereview materi pada pertemuan minggu yang lalu. Pertemuan kita kemarin mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, yaitu tepatnya tanggal 1 Juni 1946. Insinyur Soekarno memberikan nama bagi dasar negara, yaitu Pancasila, dan disepakati dalam sidang BPU PKI. Nilai-nilai Pancasila terdiri antaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bagus, terima kasih. Bagus sekali Kinara. Review materi sebelumnya pada pertemuan kita minggu lalu kita telah mempelajari sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini tentang norma di bab 2, Ibu kayaknya lihat kalian lemas banget ya. Kita breaking dulu sebentar yuk. Tepuk semangatnya mana? 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak Ibu. Sebelum Ibu lanjutkan dengan melanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian nanti akan melihat penayangan video norma, Ibu
harap kalian mampu menerapkan norma dalam kehidupan kalian tentunya dalam bermasyarakat atau menyadari betapa pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kalian itu juga mampu menganalisis terbentuknya norma yang berlaku dalam masyarakat melalui menelaah literatur secara tepat jenis-jenis norma tersebut. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian juga bisa menganalisis jenis-jenis norma dan sanksi bagi pelanggaran yang melakukan pelanggaran pada norma tersebut dengan benar tentunya ya, memberikan sanksinya. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang keempat di sini melalui presentasi kelompok, Ibu harapkan kalian dapat merekomendasi contoh pelaksanaan pelanggaran norma dalam masyarakat dengan rasa percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, Ibu mau kasih pertanyaan atau mungkin sedikit gambaran untuk norma ya. Kalau di dalam satu lingkungan masyarakat, kalian ini kan sebagai seorang siswa ya, mungkin seorang anak dalam lingkungan keluarga. Tentunya ketika kalian pulang ke rumah, mau masuk ke dalam rumah kalian, kalian mengucapkan apa? Salam. Mengucapkan salam. Tentunya bukan hanya ke rumah sendiri, di rumah sendiri aja harus mengucapkan salam. Apalagi kita bertamu ke rumah orang lain. Itu yang namanya disebut dengan aturan norma kesopanan. Bagus, jadi kalian sudah memahami itu ada sopan santun atau norma kesopanan ya. Yang kedua, Ibu mau tahu nih, Alam deh, Ibu mau tanya sama Alam. Sedikit gambaran tentang materi kita pada hari ini tentang norma. Bagaimana di suatu masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak ada norma? Jika tidak ada norma, maka kehidupan di masyarakat akan sehat. Iya, betul sekali yang diucapkan Alam. Bagaimana hidup di dalam masyarakat kalau tidak ada aturan? Tentunya akan kacau, akan berantakan ya, terjadi benturan atau terjadi bentrokan di mana-mana. Karena norma itu merupakan aturan untuk menata kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Dan norma itu bersifat mengikat. Karena bersifat mengikat, maka norma harus dipatuhi oleh semua orang yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dan apabila tidak mematuhi, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan itu sedikit ringkasan materi kita pada hari ini. Ibu akan menayangkan PowerPoint di depan sini. Nanti Ibu harap kalian bisa menelaah dan mengamati PowerPoint yang ada di papan tulis pada hari ini yang akan Ibu tayangkan. Pengertian tentang norma ya. Lihat gambar yang di depan ya. Simaklah video berikut ini. Semoga sehat ya. Hari ini kita akan analisis tentang norma dalam kehidupan masyarakat yang mengeksplorasi dengan membaca buku dan melihat. Kamu lihat videonya dicermati ya. Pelanggaran hukum apa yang ada dalam video tersebut? Yang sedang mencoba. Nah, kalau kamu ingin membuat film tentang kisah apa? Selesai filmnya, kita beralih ke PPT yang selanjutnya ya. Nilai penting norma. Coba perhatikan gambar tersebut. Nilai penting norma yang pertama itu norma berfungsi menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Seperti yang tadi dijelaskan, karena norma itu berupa aturan dan bersifat mengikat, jadi bertujuan yang pertama untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, berfungsi untuk mencegah benturan kepentingan antar warga. Jadi siapa yang memiliki keinginan seperti ini dan satu lagi memiliki keinginan seperti ini, supaya tidak ada benturan atau bentrokan, maka harus ada aturan yang berlaku. Yang selanjutnya yang ketiga, membentuk akhlak dan karakter manusia. Kalau ini lebih mencerminkan ke norma apa yang ditanya? Norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani, dari dalam diri kita sendiri. Maka dari itu orang yang mempunyai akhlak yang mulia atau karakter manusia yang bagus pasti memiliki tingkat norma kesusilaan yang sangat tinggi. Dan yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ini adalah fungsi dari norma tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima satu lagi, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau dilihat dari gambar tersebut, di sini kan dari berbagai macam suku, mungkin profesi ya.
dari berbagai macam elemen masyarakat. Mereka saling bergandeng tangan bersatu, tentunya untuk siapa? Untuk kemajuan masyarakat. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis norma. Norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Agama atau dari kitab suci. Setiap orang memiliki keyakinan. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi tentunya kita harus menghargai, karena pada dasarnya semua keyakinan umat beragama itu selalu mengajarkan kebaikan. Yang kedua, norma susila yang bersumber dari hati nurani. Yang seperti Ibu bilang tadi ya, norma kesusilaan itu bersumber dari dalam hati nurani atau dari diri sendiri. Sedangkan norma sosial bersumber dari tata krama masyarakat. Di sini ada contoh pelanggaran norma. Bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Yang pertama, kira-kira orang ini lagi melakukan pelanggaran apa nih? Pelanggaran lalu lintas. Kira-kira dia ngapain ini sampai ditahan sama polisi seperti ini? Tidak memakai helm, atau mungkin tidak membawa surat kendaraan yang lengkap ya. Ini salah satu contoh pelanggaran norma hukum. Yang kedua, ini contoh baik atau contoh buruk? Baik. Contoh baik bagi norma kesusilaan. Seorang anak mau berangkat sekolah cium tangan sama orang tuanya. Ini bersumber dari dalam diri kita sendiri kan, dari hati nurani. Yang selanjutnya, di sini ada norma kesusilaan juga, ada norma agama. Seseorang dalam lingkungan masyarakat dari berbagai macam profesi bergandeng tangan, saling bahu-membahu, mungkin bersatu supaya menciptakan kemajuan untuk daerah sendiri atau mungkin untuk suatu bangsa. Yang selanjutnya, ini salah satu gambar untuk contoh norma agama. Kalau kalian lihat di sini berbagai macam tempat ibadah sama tokoh pemuka agama ya. Mereka bersatu menggambarkan adanya toleransi antar umat beragama supaya bisa tetap kompak, tetap solid, tetap baik walaupun berbeda keyakinan. Yang selanjutnya di sini Ibu mau ambil kesimpulan bahwa norma dalam kehidupan bermasyarakat itu menurut Aristoteles dalam buku Politik, manusia adalah zoon politiken. Yang dimaksud dengan zoon politiken di sini, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, berarti membutuhkan orang lain. Maka dari itu diciptakan dengan adanya norma sosial supaya kita bisa saling interaksi antara satu dengan lain tanpa terjadinya benturan, tanpa terjadinya perpecahan. Maka diciptakanlah yang namanya aturan. Terima kasih, Ibu sudah menayangkan PowerPoint-nya Ibu. Barangkali dari kalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya. Iya, ayo silakan berdiri. Ibu. Apa perbedaan norma kesopanan dan norma kesusilaan? Norma kesopanan itu berasal dari masyarakat, berarti dari adat istiadat dari wilayah setempat. Pasti setiap daerah itu kan memiliki kebiasaan ya, yang disebut adat. Berarti norma kesopanan itu kebiasaan yang dianut oleh wilayah setempat. Contohnya kayak di Bali. Di Bali itu kan orang meninggal pakai upacara apa tuh? Upacara ngaben untuk pembakaran jenazah ya. Sedangkan di kita, karena mayoritas di sini banyak orang Muslim, mungkin apabila ada orang yang meninggal, di situ pasti dikafani kan, dimandikan terus dikafani lalu dikuburkan. Kalau untuk di Bali mungkin dengan upacara ngabennya, di kita mungkin dengan acara tahlilannya, itu seperti itu yang disebut dengan adat istiadat, masuknya ke dalam kategori norma kesopanan. Sedangkan norma kesusilaan yang bersumber dari diri sendiri atau dari hati nurani, itu adalah definisi dari nilai-nilai norma. Sekarang kita mau lanjut nih pembelajarannya setelah kalian melihat PowerPoint. Mungkin tadi kalian udah lihat pertanyaan sekilas tentang norma. Ibu mau bagi kelompok buat kalian. Silakan bergabung ke kelompok kalian yang sudah kita sepakati pada pertemuan minggu lalu. Cari teman kelompoknya, Ibu bagi ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama silakan berpindah ke sebelah sini, kelompok yang kedua di sebelah sini, ketiga di sebelah sana, dan keempat di meja yang paling belakang. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Kalian sudah bergabung dengan kelompok kalian? Nah, sekarang Ibu berikan yang
pembelajaran selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Kalian mengisi secara berkelompok ya. Ini kelompok 1, yang ini untuk kelompok 2. Yang selanjutnya yaitu kelompok 3. Dan yang ini untuk kelompok 4. Dan silakan kalian bekerja sama dengan rekan kelompoknya melakukan telaah tentang norma. Bagaimana pengertian norma? Di situ kalian sudah memegang LK, satu-satu Ibu berikan penjelasan untuk cara pengisiannya ya. Silakan lihat dari halaman yang pertama, diperhatikan dulu LK-nya ya. Langkah-langkah untuk mengerjakan LK. Yang pertama, kalian tulis anggota kelompok kalian sebelum kalian mengerjakan LK. Yang kedua, dicermati gambar pelanggaran norma yang ada di masyarakat di bawah ini di bagian sebelah kanan. Dan yang ketiga, langkah selanjutnya kalian hubungkan pelanggaran norma yang ada di masyarakat melalui gambar media. Silakan dikelompokkan, ditulis nilai penting norma. Dan untuk lembar selanjutnya, di situ kalian tulis pengertian norma dan perbuatan yang melanggar dari norma tersebut. Ibu kelompokkan saja yang untuk kelompok 1 mengerjakan tentang norma agama. Untuk kelompok 2 mengerjakan norma kesusilaan. Untuk kelompok 3 mau mengerjakan norma bagian mana? Kesopanan. Dan untuk kelompok 4 berarti mengerjakan norma hukum. Dan silakan dikerjakan LK-nya masing-masing. Dikerjakan secara berkelompok, bekerja sama dengan baik dengan timnya. Ya, ini gambar seorang siswa yang sedang pulang sekolah. Mereka berkumpul atau berkelompok membawa senjata. Tentu salah satu gambar pelanggaran dari norma. Ya, silakan dilanjutkan pengertiannya dari kelompok 2. Ini seseorang pemuka agama sedang berpidato di depan umum. Beliau memegang handphone. Kira-kira melakukan pelanggaran norma apa? Norma agama. Silakan diberitakan lalu dicocokkan dengan norma yang ada di sebelah sini. Silakan dilanjutkan ya. Ya, sama-sama. Bagian itu gambar yang kedua. Coba Ibu lihat di sini. Kalau di sini ada gambar 2 orang perempuan yang kalau dibilang mereka tuh lagi dalam keadaan tidak baik ya. Ya mungkin atau mereka lagi marah atau gimana. Kira-kira melanggar norma. Norma kesusilaan yang berasal dari agama nanti. Silakan dicocokkan gambar dengan normanya ya. Untuk kelompok 1 bagian mana yang kurang mengerti? Ini tuh gambar anak sekolah. Pulang sekolah mereka berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, lebih tepatnya berkelompok. Jadi membawa senjata, kayaknya akan pergi tawuran. Kira-kira mereka melanggar norma apa? Bagian mana silakan? Iya, sama-sama. Silakan dikerjakan. Ibu akan melakukan penilaian secara kelompok dan individu untuk kalian ya. Semua? Sudah? Kalau sudah, berarti bersiap untuk melakukan presentasi di depan kelas ya? Iya, Bu. Sudah siap presentasi? Sudah. Ibu panggil sesuai urutan kelompok ya? Berarti yang maju pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada LKPD 2, norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Contoh pelanggaran pada norma agama adalah meninggalkan sholat, durhaka dengan orang tua, mencuri, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan mau bertanya ke kelompok 1. Apakah sanksi yang Ada keras lagi suaranya nih? apakah sanksi yang didapatkan apabila melakukan pelanggaran? Sanksi yang didapatkan tentu akan mendapatkan dosa dan juga hukuman di dunia dan juga di akhirat. Sudah jelas pertanyaannya, jawabannya? Iya. Terima kasih, demikian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Sekarang Ibu lanjutkan untuk kelompok yang selanjutnya ya. Berarti kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan berdiri di depan untuk kelompok 2, membawa LKPD-nya. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada LKPD 1, terus gambar 1 adalah norma kesopanan, gambar 2 norma kesusilaan, gambar 3 norma agama, gambar 4 norma hukum. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk berbuat sesuai dengan keadaan hati, sesuai dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Contoh pelanggaran norma kesusilaan adalah membuli teman dan berbicara kasar dengan orang lain. Sudah presentasinya? Ya. Apakah ada yang dipertanyakan? Ya, silakan Alfa ditanya ke kelompok 2 mau nanya apa? Apakah sanksi bagi seseorang yang melakukan perundungan atau pembulian terhadap teman? Mendapatkan sanksi hukuman bagi seseorang yang membuli teman adalah sanksi sosial yang harus diterima, misalnya diasingkan dari pergaulan teman-teman sekitarnya. Jawabannya? Iya, terima kasih presentasinya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya untuk kelompok 2. Karena sudah selesai presentasinya ya, Ibu minta RK-nya dikumpulkan di depan. Akan presentasi, tadi Ibu udah lihat presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan melakukan evaluasi atau penilaian ya. Tadi Ibu lihat penjabaran atau penjelasan dari kelompoknya Kinara. Alhamdulillah kayaknya kalian tuh udah memahami tentang norma. Kinara kelompoknya bagus sekali, Ibu kasih nilai 90 untuk kelompoknya Kinara. Tepuk tangannya mana? Untuk kelompok 2 sudah bagus juga, tapi masih ada sedikit kekurangan, bukan berarti nggak bagus ya. Cuma tinggal melengkapi aja. Ibu berikan nilai 88 untuk kelompok 2. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu rasa Ibu sudah selesai menyampaikan kegiatan inti materi. Jadi kita mau langsung aja ke kegiatan penutup. Dan setelah itu Ibu mau mereview sedikit nih, refleksikan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Oh iya, ayo silakan Alan berdiri untuk memberikan kesimpulan materi. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara warga yang satu dengan yang lainnya. Iya, kesimpulan kita pada hari ini seperti itu ya, norma itu berupa aturan yang mengikat. Jadi sekarang Ibu mau kirim soal post-testnya. Silakan satu orang di scan barcode-nya ke depan. Ya, silakan untuk scan barcode-nya. Yang lain Ibu kirim ke grup kelas aja ya untuk mengerjakan soal post-testnya.
Yang ke Sudah selesai semua? Sudah? Sudah selesai. Ya, nanti kalian bisa lihat ulangannya di handphone kalian masing-masing. Untuk yang tidak membawa handphone itu nanti kirim soal postesnya di link grup kelas, silahkan kerjakan di rumah masing-masing ya. Ya, dan untuk yang sudah mengerjakan nanti kalian bisa lihat langsung hasilnya. Nah, di sini karena kita sudah mengikuti pembelajaran dengan selesai, Ibu ingin memberikan sedikit masukan sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri. Tadi Ibu udah lihat pada saat pembelajaran kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian, kalian sudah bisa menyimpulkan tentang identifikasi pengertian norma, kalian sudah bisa menjelaskan norma yang berlaku dalam masyarakat, kalian juga bisa mengelompokkan atau bisa menjelaskan tentang jenis-jenis norma beserta sanksi dan pelanggarannya. Kalian juga sudah mampu menelaah contoh pelaksanaan pelanggaran norma dalam masyarakat. Dan untuk itu kalian harus bisa mengambil nilai positif yang sudah kita pelajari pada hari ini. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia menurut ini tadi kan yang dibilang seperti John Politikan. Jadi manusia itu berhidupnya bukan individu, berkelompok. Jadi membutuhkan orang lain. Yang dimaksud membutuhkan orang lain di sini, kita itu membutuhkan teman, nggak bisa hidup sendiri. Jadi tolong supaya bisa hidup sehat dengan baik, kita harus mentaati aturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi perpecahan dan benturan. Yang selanjutnya, yang tadi dijelaskan juga tadi yang menjelaskan norma hukum kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya? Ada yang nanya juga tentang pelanggaran norma hukum. Katanya norma hukum apa yang dilakukan untuk anak yang berada di bawah usia 17 tahun. Ibu sering lihat kalian banyak yang mengendarai sepeda motor. Tentunya kalian belum memiliki SIM kan? Apalagi naik motornya nggak pakai helm. Ibu titip pesan sedikit, dikasih motivasi sedikit. Lain kali kalau belum memiliki SIM lebih baik jangan berkendara dulu, ya. Diatur, ditaati dulu peraturan norma hukumnya. Setelah satu lagi yang paling penting mengenai norma agama. Ini yang harus benar-benar ditaati. Kita ini kan sesuai dengan keyakinan kita. Kita punya keyakinan. Keyakinan kita itu Tuhan yang Maha Esa. Berkaitan dengan norma agama yang bersumber dari agama, tentu kita punya kewajiban. Sebagai orang Islam, mungkin kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau untuk Marco mungkin non muslim melaksanakan ibadahnya berapa kali nak? 2 minggu sekali mungkin dengan ibadahnya ya. Karena pada intinya semua agama selalu mengajarkan kita agar berbuat baik. Itu intinya ya. Ibu sudah menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin.